Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, kemudian Pak Latif, Pak Agus, kemudian Pak Hikmah, Pak Rudi. Pada kesempatan ini saya bersyukur Bapak dan Ibu artinya bisa menyempatkan waktu untuk membantu saya dalam melaksanakan tugas calon guru penggerak angkatan 10, yaitu di modul 3.3 terkait tentang aksi nyata terkait tentang bagaimana mengimplementasikan program yang sudah saya rencanakan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, mohon izin Ibu Kepala Sekolah, saya punya program, artinya untuk tugas 3.3 itu terkait tentang program anti perundungan. Kalau disingkat akronim itu menjadi Garpu Gerakan Anti Perundungan, yang bagaimana di dalamnya itu sudah saya susun, kemudian saya programkan, artinya bagaimana program tersebut berjalan. Tetapi sebelum itu saya ingin minta kesepakatan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu yang lain untuk kita menyepakati bagaimana program ini bisa terlaksana dengan maksimal. Nah, yang pertama saya minta waktunya paling sekitar 10 sampai 15 menit Pak ya. Mohon izin mengganggu waktunya Bu Herlin. Yang pertama terkait tentang tahapan bagja yang saya gunakan, yaitu terkait tentang ada 5 tahapan di mana program itu bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah bagja dari buat pertanyaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di sekolah kita kan memang sudah pernah Bu ya melaksanakan program anti perundungan, kalau saya tidak salah dari kita 2021 kalau tidak salah Bu ya. Hanya saja 2 tahun terakhir ini memang kita tidak greget lagi melaksanakan untuk sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan. Nah, untuk anti perundungan ini yang pertama, kira-kira Ibu dari Ibu Kepala Sekolah nih, mengapa sih sekolah itu perlu meningkatkan pencegahan anti perundungan? Karena melihat sekolah kita kan memang masih ada Bu ya, artinya kasus yang memang anak membuli kemudian menundung. Kira-kira bagaimana Ibu terkait tanggapannya? Terkait dengan pencegahan perundungan atau anti bully di sekolah kita itu memang harus tetap kita laksanakan. Walaupun tahun kemarin 2021 sampai 2023 awal 2024 kegiatan anti perundungan itu terinclude di kegiatan P5. Nah, kenapa tetap kita lakukan? Karena untuk mencegah anak-anak biar tidak saling merundung. Awalnya mungkin mereka bercanda, tetapi dari bercanda itu ada seseorang mungkin yang merasa bahan candaannya itu kok terlalu mengena dan dibawa perasaan banget, baper, anaknya baper, dibawa pikiran, nanti akhirnya dia anaknya minder. Atau mungkin ada yang tadinya bercanda manggil-manggil dengan nama orang tua, nah orang tuanya tidak terima atau apa, nah itu yang jadi masalah. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, lebih baik memang perundungan itu kita cegah dengan membuat satgas atau membuat tim lah anti perundungan. Baik Ibu, ya artinya dari adanya kasus tersebut Ibu ya, artinya memang masih perlu sekolah meningkatkan pencegahan anti perundungan, walaupun sebetulnya memang sudah dilaksanakan Bu ya, artinya masih tetap. Kemudian kira-kira dari rekan guru yang lain nih, kira-kira bagaimana tanggapannya terkait tentang sekolah perlu meningkatkan pencegahan anti perundungan, dari mungkin Mbak Bit? Kalau dari saya, karena sekolah ini kan perlu kita sosialisasi masalah perundungan itu biar anak-anak kita di sekolah mereka merasa nyaman saat mereka belajar, tidak ada terintimidasi mereka dalam hal KBM, kegiatan belajar mengajar itu, supaya mereka terfokus dengan pelajaran mereka. Jadi nggak ada lagi mereka rasa tidak percaya diri bahwa mereka datang ke sekolah itu nanti ada teman-temannya yang membuli dan lain sebagainya. Itu aja dari saya. Oke, baik, kalau artinya memang perlu Pak ya tetap untuk melaksanakan pencegahan atau peningkatan anti perundungan
perundungan atau pencegahan anti perundungan di sekolah. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi bahwa program ini kan memang ada kaitannya dengan kolaborasi Bu ya, artinya tidak akan mungkin terlaksana kalau program ini tidak kita sama-sama tidak melaksanakan, artinya guru sendiri terutama yang menjadi tonggak pertama dalam melaksanakan pencegahan. Artinya kalau saya ini program tetapi saya sendiri kurang didukung dari apalagi kepala sekolah kemudian rekan-rekan yang lain, tentunya program ini juga tidak akan maksimal. Jadi saya harapkan, terima kasih Pak Hatip, Ibu yang kepala sekolah yang sudah mendukung program pencegahan anti perundungan. Kemudian yang kedua, kira-kira tadi kan Ibu Herin sudah menyampaikan bahwa salah satu kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam mencegah anti perundungan adalah kita membuat satgas ataupun tim Bu ya. Memang sudah pernah juga kita laksanakan dulu, tapi masih tentunya masih perlu ditingkatkan lagi Bu ya, artinya bukan tidak berjalan tapi sudah berjalan. Nah kira-kira dari program tersebut Bu, terkait tentang pembuatan satgas ataupun tim, ada nggak Bu kira-kira yang mungkin program itu bisa dilaksanakan tetapi satgas itu bisa juga efektif melaksanakan. Selain kemarin kan kendalanya banyak juga dari guru memang ternyata kurang peduli kan Bu ya, artinya ya timnya sudah kan, artinya timnya sudah beberapa nih, ada 7 apa 6 sudah terbentuk, tapi untuk menyampaikan ke yang lain kan masih kurang. Kira-kira apa mungkin yang perlu Ibu mungkin sampaikan terkait tentang pelaksanaannya? Paling gini Pak, kalau misalnya memang satgasnya masih aktif ya, kemarin satgas anti bulinya masih dan sudah terbentuk dan masih aktif, bisa disediakan waktu pada saat komunitas belajar Bapak menyampaikan bahwa kegiatan anti perundungan ini akan kita laksanakan. Bentuknya seperti apa sih? Nah, itu ilmunya ditularkan. Kalau kemarin yang ikut hanya pada saat sosialisasi anti perundungan yang gitu hanya kesiswaan, dika. Nah sekarang semua guru dilibatkan. Yang pertama, jangan-jangan guru ini nggak tahu dia sudah bully atau belum sih gitu, karena awalnya kan hanya bercanda, ternyata kalau memang itu bully kan nanti bisa disampaikan. Jadi guru mungkin tidak mendukung, kesannya tidak mendukung karena dia tidak tahu anti bully itu seperti apa. Jadi bisa disampaikan di komunitas belajar kita materi tentang perundungan itu seperti apa sih, pencegahannya bagaimana, kemudian kalaupun sudah ada yang terlibat anti perundungan, tindakannya apa yang harus kita laksanakan. Jadi selain mencegah, kita juga antisipasi perlakuan anak-anak yang sudah, karena takutnya dengan cara saling ejek-ejek nanti akhirnya mereka berantem. Itu yang lebih bahaya. Oke, baik Ibu, artinya ya memang perlu Bu ya sosialisasi kemudian pemahaman kepada rekan kita juga. Ya saya berusaha begini Bu, ketika program ini sudah disetujui, kemudian tim juga memang ada, kemudian saya aktifkan kembali, kemudian saya akan berusaha untuk nanti menyampaikan program ini kepada rekan-rekan, mungkin lewat tadi yang Ibu sampaikan komunitas belajar, kemudian lewat sosialisasi langsung antar mungkin pribadi Bu ya, individual menyampaikan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian bagaimana nih tanggapan Bapak Ibu yang lain, artinya terkait tentang bagaimana pencegahan itu dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Kira-kira Pak Hikmah bagaimana tanggapannya? Kira-kira Pak Hikmah sendiri nih kemarin kan sudah diajak ya untuk melaksanakan sosialisasi nih terkait program anti perundungan sendiri. Pak Hikmah kira-kira masih ini enggak, sudah maksudnya sudah paham atau memang perlu yang disampaikan Bu Herin, artinya saya menyampaikan ke Pak Hikmah. Jadi kalau dari saya sih masih model dasar Pak ya. Jadi kalau untuk pemahaman yang lebih ini memang perlu diadakan seperti yang dijelaskan dengan kepala sekolah tadi. Artinya kita istilahnya dibicarakan di forum seperti yang sudah kan di kompil belajar kita. Nah, jadi artinya kawan-kawan yang lain juga yang selain saya bisa memahami. Kalau untuk masalah perundungan sih saya ya artinya sangat mendukung Mbak, karena kalau menurut saya sih perundungan dibuat hal seperti ini, maksudnya kayak saya semodel tim
itu bisa bisa jadi itu kan alat pengontrol untuk siswa. Siswa agar bisa membedakan artinya mana sih yang sebatas candaan dan itu sudah termasuk dibulian kan gitu kan. Tapi ya memang sebelum sebelum ke siswanya kita sebagai guru juga harus lebih memahami maksudnya ke arah mana gitu kan artinya yang perlu kita sosialisasikan dan itu juga tembus dengan siswa artinya baru nanti kan kelihatan hasilnya gitu. Ya, artinya memang perlu yang pertama memang memperdalam lagi Pak ya, Iya. terkait pelaksanaan program. Yang kedua memang melibatkan ya siswa langsung ya, artinya dalam proses pelaksanaan. Baik Pak Hikmah, terima kasih tanggapannya. Kemudian ini terkait kebijakan Ibu, kira-kira bentuk kebijakan yang memang dilakukan oleh sekolah dalam mendukung pencegahan perundungan ini apa Ibu kira-kira? Karena di rencana saya kebetulan nih ada dukungan kebijakan dari sekolah dalam mendukung pencegahan anti perundungan. Terkait dengan kebijakan itu bisa saja gini Pak, dimasukkan ke dalam kesepakatan, ya kesepakatan kelas atau kesepakatan yang antar siswa itu Oh bahwa di kelas Bu ya? ya di kelas bisa dibuat kesepakatan jika terjadi kasus perundungan maka apa yang akan sanksi dan atau hukuman yang akan diberikan kepada si pembuli dan yang menerima bulinya itu. Dalam arti jangan hanya satu pihak. Kemudian kalaupun nanti sampai terjadi kasus bully, maka ya segera satgasnya bertindak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalaupun memang kita tidak sanggup, nanti kita bisa berkolaborasi dengan polisi atau BPPA, iya pihak dinas terkait yang terkait dengan anti perundungan. Oke baik, artinya memang uh, dari sekolah memberikan kebijakan bahwa dengan melaksanakan kesepakatan langsung Bu ya dengan siswa karena memang yang bakal melaksanakan atau yang bakal mencegah itu ya sebetulnya kesadaran dari siswa itu sendiri karena dari guru kan sifatnya memberikan apa ya pencegahan kemudian hanya membimbing mengarahkan selebihnya kan memang siswa itu sendiri yang dapat melaksanakan. Oke baik Ibu, sebelum terakhir itu ini ada beberapa yang memang terkait tentang rencana yang akan dilaksanakan Ibu ada perlu nggak sih kita dalam proses tadi kan Ibu sudah menyinggung juga bahwa ketika pelanggaran perundungan di sekolah terjadi ketika memang satgasnya juga kurang maksimal memberikan kita bekerja sama dengan pihak terkait seperti polisi kemudian dinas PPA. Nah kita kira ada nggak Bu ketika kita melaksanakan program ini kita juga melibatkan dari komite sekolah terkait tentang pelaksanaan program ini? Bisa digandeng dengan komite sekolah Pak ya terkait dengan perundungan. Jadi nanti bisa dimasukkan juga unsur komite itu masuk ke tim satgasnya. Dari komite Bu ya? Iya dari komite sekolah. Nah atau gini juga Pak, kadang kan anak itu yang mendapat bully itu kan takut ya takut untuk menyampaikan, takut untuk melaporkan. Jadi mereka hanya memendam. Nah itu nanti bisa disediakan semacam kotak pos. Jadi ada kotak pengaduan. Nah, di situ ada juga mungkin disampaikan nomor HP satgasnya yang bisa standby, nggak cuma di sekolah saja, nanti bisa dihubungi pada saat mereka pulang dari sekolah. Jadi disediakan menerima kotak pengaduan. Ya, baik Ibu, dari Bu Erin artinya memang sepakat juga bahwa program ini juga melibatkan komite. Nah tanggapan dari Bapak mungkin Pak Agus terkait pelibatan komite kan ada kaitannya dengan orang tua masyarakat Pak. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Apakah sama dengan yang disampaikan Bu Erin memang perlu juga penting juga karena memang di sekolah ini kan ya tidak 1 kali 24 jam kan Pak ya artinya kita dapat melihat bagaimana perilaku anak ini kebiasaannya seperti apa pastinya kan dari orang tua juga perlu Pak ya kita mungkin sosialisasi program ini ke masyarakat atau orang tua kira-kira bagaimana mungkin Pak Agus Saya sih Pak setuju aja karena gini dengan terlibatnya komite dan wali murid jadi siswa itu ada kepercayaan diri bahwasannya mereka ada yang melindungi
Nah, dengan adanya sosialisasi dengan masyarakat, dengan komite dan wali murid itu tadi kan, jadi wali murid juga bisa menyampaikan di rumah dengan siswanya, dengan anaknya. Nah, kalau perundungan seperti ini, jadi kan tugas kita juga termudahkan dengan adanya seperti itu. Di sekolah juga ya seperti biasa kita sampaikan dengan siswa perundungan ini seperti apa dan seharusnya bagaimana. Nanti kan kalau dia pulang di rumah kan, kalau dia bercerita dengan orang tua kan, orang tuanya juga bisa menasehati. Jadi kan kalau saya sih setuju dan itu bagus kalau menurut saya dengan terlibatnya komite dan wali murid. Oke, baik Pak Agus, terima kasih. Karena memang pada akhirnya kan siswa ini memang eh, dia berperilaku bisa dilihat dari bagaimana dia bertingkah laku. Artinya di situ yang paling banyak melihat kan artinya ya salah satunya orang tua. Iya. Betul. Artinya bagaimana kesehariannya. Kalau di sekolah kan udah pasti kita. Artinya memang kolaborasi antara komite wali murid dengan guru memang sangat penting dalam hal ini Pak ya. Kalau memang tadi tidak bisa terselesaikan, kita minta dukungan dari pihak terkait, polisi ataupun dinas PPA. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya memang itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang diskusi program uh, pencegahan anti perundungan atau disingkat GARPU di SMP 4 Krui. Adapun nanti terkait tentang pelaksanaan, kemudian jadwal dan teknis, mungkin saya minta waktu nanti Bu ya, minta waktu lagi. Kemudian terima kasih Pak Latif, kemudian Pak Agus, Pak Hikmah sudah membantu dalam hal saya menyampaikan program ini. Mudah-mudahan dari diskusi kita ini besok atau segera mungkin ini terlaksana dengan baik, dan saya mohon izin dan mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan program ini berikutnya. Terkait jadwal dan pelaksanaan nanti saya koordinasi dengan Ibu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu aktivitasnya, dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian diskusi kemudian penyampaian pertanyaan kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih Pak Hikmah. Sepago. Iya kita juga ya. Kasih. Iya. Saling